Halo semuanya, kembali lagi di podcast Insight Asik bersama aku Diah Wening barengan sama Rahma. Kita berdua di sini mau ngobrol asik seputar hal-hal menarik yang tentunya nggak cuma jadi teman kalian beraktivitas, tapi juga memberi kalian edukasi yang pastinya bikin kalian tambah pintar, tambah kece, dan punya wawasan yang luas. Pastikan kalian dengerin podcast ini sampai habis ya. Tetap stay tune di podcast Insight Asik barengan kita berdua. Ngobrol apapun pasti menarik. Udah scroll medsos apa aja hari ini? Udah tahu belum soal kasus pejabat daerah yang kena skandal korupsi kemarin? Atau jangan-jangan kamu lagi mantengin artikel soal konspirasi di balik pandemi COVID-19? Enak ya bisa hidup nyaman di zaman yang serba mudah, canggih, dan juga maju. Bisa akses semua informasi yang kita mau, kapanpun dan dimanapun, tanpa takut terkendala jarak dan juga waktu. Tahu nggak sih, semua akses kemudahan yang kita dapatkan hari ini merupakan bentuk nyata dari kemajuan iptek? Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hadir di tengah-tengah kita sangat berperan penting dalam mengatasi berbagai problematika dalam kehidupan manusia. Selain itu, iptek dapat mendorong kemajuan suatu negara karena dapat meningkatkan peradaban manusia. Iptek juga dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mencapai tujuan-tujuan yang direncanakan loh. Jadi, udah ketahuan kan hari ini kita mau bahas apa? Yap, hari ini kita mau bahas pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, kita harus tahu dulu nih pengertian dari iptek itu apa. Jadi, iptek itu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang gejala alam dengan perkembangan teknologi. Pada dasarnya, iptek merupakan ilmu terapan yang dikembangkan manusia untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki, di mana perkembangan iptek bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, iptek ini sifatnya menyeluruh hampir ke semua bidang, mulai dari bidang informasi dan komunikasi, hingga pendidikan dan juga kesehatan. Iptek selalu ada dan berperan penting di dalamnya. Pokoknya, dimanapun kita berada, pasti tidak jauh-jauh dari keberadaan iptek. Kalau begitu, apakah podcast yang kita bikin kali ini juga termasuk ke dalam kemajuan iptek? Iya, betul banget. Podcast yang kita bikin kali ini juga termasuk ke dalam kemajuan iptek loh. Bahkan, podcast yang pada awalnya hanya berupa rekaman audio saja, sekarang juga bisa menampilkan gambar visualnya. Jadi, kita bisa dengerin podcast sambil lihat podcaster yang ngobrol deh. Keren banget kan? Wah, keren banget. Tapi tunggu dulu deh. Kalau ngomongin soal ilmu pengetahuan dan teknologi, kira-kira kemajuan yang selama ini udah berhasil kita raih dalam perkembangan iptek, apakah membawa dampak negatif juga? Secara kan kita tahu bahwa iptek ini sendiri memang membawa dampak positif yang luar biasa bagi kehidupan kita, dan itu sejalan dengan tujuan awal iptek dibuat. Pertanyaan yang bagus banget. Benar apa yang kamu bilang, kemajuan dan perkembangan iptek yang telah berhasil kita raih telah membawa kita dalam kehidupan modern yang semuanya serba mudah dan hampir mendekati kata sempurna. Tapi, di balik semua manfaat yang kita dapat dalam kemajuan iptek, ada beberapa dampak negatif yang secara tidak langsung mengancam kehidupan kita yang katanya hampir sempurna tadi. Wow, cukup ngeri juga ya. Ngomongin soal dampak negatif dari kemajuan iptek mah banyak banget deh, gak ada habisnya. Karena itu, sebelum kita lanjut ngomongin soal dampak negatif iptek, kita batasi dulu konteks bahasan kita, biar gak belepotan kemana-mana, oke? Oke, sesuai dengan topik bahasan yang udah aku sebutin di atas, kita bakalan ngomongin soal pengaruh kemajuan perkembangan iptek terhadap NKRI.
Jadi, kita bakal bahas dampak dari kemajuan iptek hanya dalam batas kerja atau di dalam negeri. Tapi sebelum itu, perlu digarisbawahi ya, dampak dari perkembangan iptek di Indonesia itu meliputi 4 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga HAM kan. Nah, kita di sini juga nggak bakal ngebahas semua pengaruh di masing-masing aspek. Kita cuma ngobrolin pengaruh kemajuan iptek di satu aspek aja, yaitu aspek politik. Nah, sebelum lanjut ngebahas itu, aku mau kamu kasih tahu ke kita semua contoh sederhana yang kamu tahu soal peran dari iptek dalam aspek politik. Politik itu apa aja? Peran iptek dalam aspek politik di negara kita ya? E-government nggak sih? Kan sekarang pelayanan publik hampir semua berbasis online ya. Kita mau ngurus surat-surat aja sekarang gampang banget. Nggak perlu jauh-jauh pergi ke pusat pelayanan masyarakat setempat, nggak perlu antri seharian, tinggal pakai HP atau laptop, buka webnya, isi dan unggah persyaratan yang diminta, udah deh selesai. Lebih praktis dan juga efisien waktu. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut aku sih kurang lebih hampir sama kayak kamu ya. Sekarang hampir semua orang punya akses ke media sosial atau internet, dan karena itu juga kita punya kesempatan buat kasih kritik dan saran terbuka soal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tanpa harus repot-repot ke gedung pemerintahan. Semua orang juga punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan semua keluhan-keluhan kepada pemerintah, sehingga demokrasi jadi lebih hidup dan semua orang bisa merasakannya. Terus juga ada transparansi antara rakyat dan juga pemerintah. Sekarang ini, setiap kasus yang dianggap merugikan negara juga mudah banget ke blow up, sehingga banyak orang yang tahu dan terus kawal kasus tersebut sampai diusut sampai tuntas. Bener banget. Dan nggak cuma itu aja sih, dengan adanya kemajuan iptek, kita yang notabene-nya penduduk dari sebuah negara kepulauan juga bisa terhubung dengan satu sama lain tanpa khawatir terpisah oleh jarak dan waktu. Itu juga jadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah untuk meratakan kesejahteraan rakyat tanpa pandang daerah asal atau tempat tinggal. Jadi, pemerintah bisa menjangkau saudara-saudara kita yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau perbatasan, sehingga bisa meminimalisir rasa tidak adil di kalangan masyarakat. Betul, dalam aspek politik sekalipun, peran iptek itu krusial banget. Tapi, kalau ngomongin soal peran penting iptek itu kalau bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Jadi, iptek sendiri nggak cuma bisa kasih kita manfaat aja, tapi juga kasih kita efek samping yang merugikan. Betul, dalam aspek politik aja, dampak negatif perkembangan iptek itu banyak banget. Mulai dari banyak bermunculan masyarakat yang berunjuk rasa dengan mengabaikan kepentingan bersama atau umum, terganggunya stabilitas nasional karena banyak bertebaran berita hoax tentang pemerintah, dan juga munculnya gerakan radikalisme, terorisme, dan separatisme. Nggak cuman itu aja, sekarang ini juga semakin meningkat nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas, atau tirani minoritas. Makin maraknya berbagai ancaman disintegrasi bangsa dan timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. Ngeri kan? Ngeri banget, sumpah. Nah, maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harus menerapkan sikap selektif, berpedoman akan dasar-dasar negara dan konstitusi, mengamalkan Pancasila, serta berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma di masyarakat untuk bisa menghadapi ancaman serius dari perkembangan iptek yang kian hari makin kompleks dan canggih. Yap, nggak kerasa ya udah selesai bahasan kita hari ini. Kemajuan dari perkembangan iptek yang telah kita rasakan hari ini sejatinya membawa dua hal yang saling bertolak belakang, yaitu dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai membuka mata agar bisa memaksimalkan dampak positif yang kita dapatkan dan meminimalisir segala kemungkinan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Yap, setuju banget. Oke, karena udah selesai bahasan kita kali ini di podcast Insight Asik, kalau gitu aku Diah Wening dan juga
Rahma, Pamit undur diri ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih udah dengerin podcast ini sampai akhir. See you and bye-bye.